Sikap guru ketika melihat muridnya seperti ini, berusaha untuk mendatangi itu murid. Atau setelah belajar dipanggil itu murid. Kau punya masalah apa? Karena terus terang ada kondisi-kondisi yang berat buat anak-anak itu. Yang kadang kala guru nggak tahu. Anak ingat waktu di pesantren ya. Ada satu teman kita yang dia pinter sekali. Hafalan Qur'annya banyak ya. Seperti itu. Setelah berapa tahun, kondisi ini sama guru mungkin waktu itu tidak terlalu diperhatikan. Setelah berapa tahun, ternyata dia gila. Stres. Adiknya juga mengalami sedikit masalah. Ternyata ada masalah keluarga. Maka di sini sikap guru adalah bagaimana memanggil dia. Dia sebagai orang tua buat anak itu juga sebenarnya menenangkan dia, cari waktu yang tepat. Sehingga wajah seperti itu ini menjadi bahan ya buat guru untuk memperbaiki anak didiknya. Mudah-mudahan setelah itu dia tidak lagi datang dengan wajah yang seperti itu. Karena kelihatan jemaah. Anak tadi berangkat ke sini bertemu dengan salah satu tukang di STD. Anak salam sama dia. Antum punya masalah apa? Enggak Ustaz, enggak ada. Anak lihat wajah antum kok kayak ada beban gitu ya. Terlihat dari wajah seseorang. Maka tugas guru bagaimana mendekati dia, ngobrol sama dia, atau nanti diserahkan kepada guru yang lain yang biasa menangani masalah seperti itu dengan harapan kita bersama-sama menyelesaikan masalah anak didik kita. Adapun masalah yang kedua, memang banyak ya, anak-anak khususnya ketika anak-anak masih kecil ya, ketika mereka belum paham tentang bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka belajar karena disuruh orang tuanya. Alhamdulillah mereka mau belajar, mereka mau nurut ya. Tinggal setelah belajar itu bagaimana difahamkan kepada anak itu adab menuntut ilmu. Jadi kalau bisa bicara adab menuntut ilmu ini sebuah pembahasan yang setiap tahun ajaran baru umpamanya dibahas lagi, diajarkan lagi seperti dalam sebuah daurah yang singkat sehingga anak-anak itu faham nantinya. Contohnya anak anjurkan membaca kitab Ta'zimul Ilm atau Khulasatu Ta'zimil Ilm, ya, ringkasan mengagungkan ilmu karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau di situ menulis ada 20 poin penting. Rasa itu bisa dibahas dalam 2-3 pertemuan. Tahun depan nanti dibahas lagi. Sehingga murid-murid lama kumpul sama murid baru. Mereka mendapatkan murojaah untuk kitab tersebut. Ya ilmu perlu murojaah. Dan anak-anak perlu diingatkan. Sambil didoakan anak-anak didik kita itu supaya mereka jadi anak-anak yang soleh. Karena sejatinya ya mereka adalah penerus ilmu para guru ini. Setiap huruf yang diajarkan guru itu nanti kalau dibaca sama anak didiknya akan jadi pahala buat gurunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ana berikan kesempatan yang sudah raise hand kepada Al-Akh atau Al-Ukh Nur Irawan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Masalah. Apa Ustaz izin bertanya Ustaz? Mohon nasihatnya juga Ustaz. Anak-anak yang pertama sekarang kan di pondok Ustaz ya. Siap. Nanti bulan Desember kan mereka PTS nih Ustaz nih ceritanya. Kan pasti ada libur 2 minggu nih Ustaz. Siap. Mereka kan akan kembali ke rumah bersama kita nih sebagai orang tua. Nah, gimana nasihat dari Ustaz? Mohon nasihatnya gitu Ustaz. Kira-kira karena kan pendidikan di pondok dengan di rumah kan berbeda. Pasti ada lingkungan yang mempengaruhi anak ini gitu Ustaz. Nah, kita sebagai orang tua itu kan hanya bisa ibaratnya dengan kemampuan kita gitu Ustaz. Beda dengan di pondok dia tiap hari udah jadwalnya udah teratur Ustaz. Pagi bangun jam sekian, sore, siang. Ada
semacamnya gitu Ustaz. Siap. Masya Allah, Pak. Kira-kira minta nasihatnya gitu Ustaz. Saya sebagai orang tua itu untuk biar anak ini, karena kan lingkungan tuh kadang-kadang namanya masih tingkat SMP Ustaz ya, kelas 7 gitu. Teman-temannya itu kadang main yang lupa waktu gitu Ustaz, kadang-kadang Ustaz sampai maghrib belum pulang gitu. Nah itu takutnya saya sih khawatir aja Ustaz terpengaruh kembali gitu Ustaz. Masya Allah, Demikian Masya Ustaz. Allah. Siap. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi nasihatnya Ustaz. wabarakatuh. Ya jamaah, kita itu cinta sama anak-anak kita ya, sayang sama mereka. Jadi kecintaan orang tua sama anak itu nggak dibuat-buat. Tapi kecintaan anak sama orang tua itu harus diusahakan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Dia sudah membesarkan anaknya, membiayai anaknya, menyekolahkan anaknya, ke pondok, libur nih. Ya ketika liburan perlu ada jadwal kegiatan. Ini nasihat buat setiap orang tua ya. Setiap orang tua, semoga Anda juga bisa sama istri nanti duduk untuk bikin jadwal buat anak-anak. Mereka mau liburan berapa lama? Umpamanya dikatakan libur 2 pekan tadi. Taib. Dalam sehari 24 jam di rumah ini ngapain aja? Umpamanya nanti ada acara berlibur mungkin, ya jalan-jalan. Mungkin ada acara ke rumah nenek, ini itu. Tapi usahakan memang ada agenda yang hendak dilakukan. Sebagaimana tadi disebutkan di pondok kan sudah teratur. Ya bagaimana di rumah juga teratur. Bangun, habis subuh ngapain? Umpamanya baca zikir pagi, terus murojaah. Setelah itu mungkin kegiatan lainnya bebas umpamanya sampai jam berapa. Mungkin setelah itu ada kegiatan olahraga. Kemudian nanti ada kegiatan ya mungkin kalau bicara anak-anak ini mungkin yang mau bermain sama teman-temannya. Kadang-kala sekarang anaknya harus pegang handphone, ya dikasih handphone dari jam berapa ke jam berapa. Tapi nanti kegiatan selanjutnya apa? Zuhur ngapain? Umpamanya nggak ada kegiatan habis zuhur istirahat tidur. Habis asar nih ada waktu. Ngapain tuh? Jadi memang kita berusaha untuk melihat kegiatan di pondok, kemudian mencontek kegiatan di pondok itu, kemudian kita ganti aja dengan kegiatan yang mungkin tidak semuanya berkaitan dengan ilmu lagi. Karena kan dia memang sedang liburan, dia sedang istirahat. Tapi Qur'annya tetap ada jadwal murojaah. Kalau memang nggak ada nambah hafalan, udah nggak ada nambah hafalan. Yang ada murojaah doang. Nanti nambah hafalan di pondok gitu loh. Ketika liburan hanya murojaah. Dikasih waktu tuh. Jam berapa ke berapa. Anda lihat sebenarnya beberapa pesantren itu sudah memberikan jadwal untuk liburan ya buat anak-anak itu. Jadwal tugas. Tinggal bagaimana orang tua menyesuaikan waktu pelaksanaan hal itu. Sambil terus didoakan anak itu. Kemudian anak itu juga butuh pendampingan dari orang tuanya. Manfaatkan ketika dia pulang itu. Orang tuanya itu selalu hadir bersama dia. Khususnya ibu. Karena kalau bapak kan kadang-kala tetap dia pagi ya kerja dia. Nggak ikut libur, anak-anaknya libur, bapaknya nggak libur gitu loh. Yang biasa tetap di rumah kan ibunya. Maka tolong ibunya hadir mendampingi anak-anaknya. Duduk, ngobrol sama mereka, cerita sama mereka, baca buku cerita, atau apalah yang dilakukan bersama-sama anak-anak mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Baik.